Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 Komputer Akuntansi 2. Di sini kami akan membahas mengenai transaksi perusahaan jasa mulai transaksi 1 sampai transaksi 13. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Dwi Awalia Ramadhani, kedua Haura Hanan Safira, ketiga Andi Tenriwaru, keempat Dwi Umul Kira Makmur, dan yang terakhir yaitu Selvi Saputri. Baik, langsung saja kita saksikan video berikut. Baik, saya Selvi Saputri akan menjelaskan terkait pencatatan transaksi biaya dibayar di muka. Pertama, masuk di kas keluar, kemudian bikin data baru, kemudian setup pada Bapak Ahmad Rial. Kemudian untuk nilainya sebesar 9.100.000. Masuki kode akunnya yaitu sewa dibayar di muka. Setelah selesai diinput untuk data-datanya, kita klik rekam. Kita masuk di buku besar. Selanjutnya transaksi jurnal umum, kemudian klik data baru. Sini kita isi sebesar jurnal umum dan pembelian rute. Setelah itu klik rekam. Selanjutnya pilih untuk PT Sinar Abadi. Klik OK. Kemudian sebesar 11.125.000. Klik OK. Kemudian klik yes. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Umulkira Makmur dengan NIM 2209001502101. Nah, di sini saya akan membahas mengenai transaksi. Yang pertama, transaksi biaya operasional multi biaya atau biaya telepon dan bisnis. Pertama, kita masuk di kas dan bank. Terus kita klik fungsi kas keluar, terus tambahkan data. Tampilannya akan seperti ini. Terus kita disuruh untuk memilih akun kasnya, di mana akun kasnya yaitu bank, terus nama penerimanya yaitu Dani. Terus kita harus sesuaikan tanggal transaksinya. Karena pada 7 Januari, pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000. Biaya bensin, parkir, dan tol sebesar 25.000. Pembayaran melalui Bank Mandiri cabang Kemang oleh Dani atau karyawan perusahaan bagian keuangan. Nah, untuk mencatat transaksinya seperti pada gambar tersebut, kita harus menentukan akun kasnya, terus nama penerimanya siapa, terus kita harus tentukan tanggal transaksinya atau sesuaikan tanggal transaksinya, terus masukkan nominalnya berapa. Sekarang kita masukkan nominalnya sebesar. Langkah selanjutnya kita harus memasukkan kodenya untuk menentukan nama akunnya. Nah, itulah dia alokasi dananya, di mana nama akun listrik, air, dan telepon nilainya sebesar 1.125.000, sedangkan bensin, parkir, dan tol nilainya sebesar 25.000. Setelah semuanya sudah terinput dan benar, kita klik rekam. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan tunai dengan diskon, di mana kita harus masuk di penjualan, terus klik fungsi invoice, terus tambahkan data. Nah, di mana pada tanggal 11 Januari 2016, penjualan oleh salesman atas nama Anto atau karyawan marketing 4 lembar tiket kereta Jakarta sampai ke Jogja sebesar 315.000 kepada PT Dharma Asri secara tunai. Nah, di mana PPN-nya itu 10% dan diskon 10% atau fokus penjualan. Nah, untuk pencatatan transaksinya, kita harus menginput nama pelanggannya, di mana nama terus terus fakturnya itu TT003, terus keterangannya penjualan PT Dharma Asri, tanggal fakturnya yaitu 11 Januari 2024. Nah, di mana deskripsi pesanannya yaitu 4 LB tiket kereta Jakarta ke Jogja. Nah, setelah semuanya sudah di input atau dimasukkan,
kita klik rekam. Misalkan nggak sesuai nama pajak-pajak, begitu sudah. Perkenalkan, nama saya Haura Hanan Zafira dengan NIM 220901502098. Di sini saya akan melanjutkan transaksi ke-6 sampai dengan ke-8. Nah, pada transaksi ke-6, tanggal 14 Januari ada pembayaran hutang sebesar 7.500.000 kepada toko Citra Komputer, di mana ini berkaitan pada pembelian tanggal 5 Januari. Nah, pertama-tama kita membuka modul buku besar, lalu memilih jurnal umum, lalu kita klik tambah data. Nah, referensinya juga sudah otomatis masuk, lalu kita input tanggalnya, dan input keterangan, yaitu sebagai pembayaran utang atas faktur nomor TC001. Kemudian kita masukkan kode akunnya, yaitu utang jangka pendek. Nah, jika belum ada nama akunnya, boleh ditambah dulu, yaitu di debit sebesar 7.500.000, dan akun kas sebesar 7.500.000 di kredit. Nah, setelah itu kita klik rekam. Di sini otomatis masuk daftar transaksi jurnal pembayaran utang pada toko Citra Komputer. Lalu selanjutnya transaksi ke-7, tanggal 18 Januari 2016 diterima pembayaran piutang dari Bapak Jimmy sebesar 15 juta dengan diskon tambahan sebesar Rp200.000. Nah, di sini terjadi pelunasan piutang. Pertama, kita ke modul penjualan, lalu kita pilih pembayaran piutang usaha. Nah, pada bagian akun kas, kita memilih kas dari Bapak Jimmy. Lalu kita input tanggalnya, dan untuk keterangan, kita berikan penerimaan pembayaran piutang Bapak Jimmy, dan jangan lupa masukkan nominalnya. Lalu kita klik nomor invoice. Nah, otomatis kita akan diarahkan kepada nomor invoice yang ada. Di sini saya lupa mengganti nomor invoice-nya, teman-teman. Harusnya itu TT002. Lalu kita masukkan diskonnya sebesar 200.000 dan masukkan jumlah dibayarnya sebesar 15 juta. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini sudah masuk ya pencatatannya atas pembayaran piutang usaha oleh Bapak Jimmy. Kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-8. Nah, pada tanggal 21 Januari terjadi pengambilan tunai oleh pemilik yaitu Ibu Rani sebesar 250 dari kas kecilnya secara tunai. Nah, pertama-tama kita masuk ke modul kas dan bank, lalu kita klik kas keluar, lalu kita klik baru. Nah, di mana akun kasnya itu tadi dikatakan kas kecil, lalu penerimanya itu Ibu Rani karena belum ada namanya, jadi kita buatkan baru, lalu kita masukkan tanggal transaksinya, dan jangan lupa memberikan keterangannya yaitu pengeluaran pengambilan private Ibu Rani. Nah, kita masukkan ke kode akunnya. Di sini juga belum ada nama akun private, jadi kita buatkan akunnya. Setelah itu kan nominalnya yaitu sebesar 250.000 ya teman-teman. Kita klik rekam. Di sini otomatis kita diarahkan pada pencatatannya. Pada kas keluar itu sudah ada pencatatan pengambilan private oleh Ibu Rani sebesar 250. Baik, saya Dewi Aulia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial transaksi 9, 10, dan 11. Baik, yang pertama itu kita masuk ke modul kas dan bank. Setelah masuk ke kas dan bank, klik kas keluar. Selanjutnya klik giro cair. Nah, maka akan muncul petunjuk transaksi giro. Ya. Klik OK saja. Setelah klik OK, di sini akan muncul kembali pada lembar kerja transaksi. Nah, di sini kita langsung saja isi tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 25 Januari. Terus klik nomor invoice-nya, masukkan data invoice-nya. Di sini klik OK saja. Terus di sini tidak ada diskon dan masukkan jumlah dibayar. Sini sebesar 11 juta 11.250.000 rupiah. Klik rekam lalu tutup. Terus lanjut ke transaksi 10. Di sini masuk ke modul penjualan, terus masuk ke piutang usaha, tambahkan data. Nah, di sini kita klik nama pelanggannya, terus klik perincian dan klik nomor invoice, terus klik write off. Nah, di sini muncul jurnal penghapusan piutang usaha. Nah, di sini kita masukkan saja. Terus tanggalnya itu pada tanggal 26 Januari. Nah, terus kita masukkan juga keterangannya. Itu penghapusan sisa piutang usaha. Nah, terus setelah itu kita sesuaikan kode perkiraannya. Nah, di sini kita percepat saja teman-teman. Setelah didapat, langsung klik rekam ya. Dan klik tutup. Nah, selanjutnya kita lanjut ke transaksi 11. Langsung saja kita masuk ke modul kas dan bank, terus klik transfer kas, tambahkan data baru. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan kode perkiraannya. Nah, pada ini kode perkiraan bank kita masukkan untuk kas dan dari kas ke bank. Masukkan saja kodenya. Terus langsung kita masukkan juga tanggalnya pada tanggal 27 Januari. Terus masukkan referensinya juga.
Dan nilainya jangan lupa sebesar 9.500.000 sesuai dari jurnal transaksi. Terus masukkan keterangan transfer ke bank. Setelah itu klik rekam dan kembali ke tampilan awal. Baiklah teman-teman, itulah tadi tutorial untuk transaksi ke-9, 10, dan 11. Saya di terbaru, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana caranya mencatat alokasi biaya sewa kantor per bulan. Nah, di sini ada soal di mana tanggal 28 Januari 2025 dialokasikan biaya sewa kantor untuk bulan Januari 2025, di mana perhitungan per bulannya itu 9.600.000 dibagi dengan 12 bulan, sehingga menghasilkan 800.000. Nah, transaksi ini merupakan transaksi penyesuaian atas pencatatan biaya sewa dibayar di muka pada 2025. Nah, cara mencatatnya ialah buku besar, kemudian pilih fungsi jurnal umum, kemudian klik tambah untuk menambahkan data. Kemudian akan muncul seperti ini, kemudian sesuaikan referensi, tanggalnya, dan juga keterangannya, di mana keterangannya di sini ialah penyesuaian biaya sewa untuk bulan Januari 2025. Nah, setelah itu, kemudian input akun debit untuk sewa dengan cara double klik pada kode akun, kemudian pilih sewa, lalu masukkan nominalnya sebesar 800.000, lalu kemudian lanjut input akun kredit dengan cara double klik pada kode akun, kemudian pilih sewa dibayar di muka, lalu masukkan nominalnya 800.000. Nah, jika telah selesai, lakukan rekam ulang yang ada di pojok kiri bawah, di mana ini dilakukan untuk menampilkan form informasi transaksi periodiknya. Nah, jika muncul informasi transaksi periodik, pilih nama transaksi untuk penyesuaian biaya sewa, kemudian pilih frekuensinya itu monthly atau per bulan. Nah, jika telah selesai, klik rekam. Baik, yang terakhir di sini ada pembayaran gaji karyawan. Di sini dicontoh dikatakan bahwa tanggal 29 Januari 2020 melalui kas sebesar 2.175.000 dengan rincian Dina sebesar 950.000, Anggi sebesar 400.000, dan Bambang sebesar 825.000. Di mana untuk pencatatan transaksi ini dengan cara klik modul kas dan bank, kemudian pilih fungsi kas keluar, lalu setelah muncul seperti ini, pilih untuk atribut akun kas itu pilih kas, kemudian untuk penerima kita masukkan yang pertama ada Dina, kemudian sesuaikan tanggal transaksi, input besarnya gaji sebesar 950.000, dan kemudian selanjutnya untuk memo dikatakan bahwa pengeluaran gaji dinas pada bulan Januari 2025. Kemudian untuk alokasi dananya, cara mencatatnya yang pertama ialah double klik pada kode akun, kemudian pilih nama akun gaji, kemudian masukkan nominalnya sebesar 950.000. Ketika setelah selesai, klik rekam. Nah, lakukan langkah-langkah seperti yang tadi untuk kedua orang yang lain, yaitu Anggi dan juga Bambang. Demikianlah tutorial penggunaan Sahir Accounting untuk transaksi perusahaan jasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.